Tonight will be session 1 and next week will be session 2. Jadi malam hari ini adalah bagian pertama dan minggu depan bagian kedua. And for tonight, we'll be talking about how can we find contentment in Christ. Dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa merasa puas terhadap Kristus. Yes, many people, when they come to Jesus, it is because they all want something from Him. Banyak sekali orang-orang pada datang kepada Yesus karena mereka menginginkan sesuatu dari Dia. How many Christians can truly come to Christ with no hidden agenda or ulterior motives? Seberapa banyak sih Kristen bisa benar-benar datang di hadirat Tuhan tanpa ada maunya? Seriously, my friends, how many can confidently say to Jesus, I don't want prosperity, I don't want money? Serius ini saudara, saya mau bertanya seberapa banyak Kristen yang bisa datang kepada Yesus dan berani berkata, aku tidak mau kemakmuran, aku juga tidak mau yang macam-macam. How many people are confident enough to say to Jesus, I don't want to demand for any blessings or any healing? Seberapa banyak di antara Kristen yang bisa datang di hadirat Tuhan dan berkata, aku tidak akan menuntut berkat, aku tidak akan menuntut bahkan kesembuhan. How many of us Christians are able to say, Jesus, you're all that I want and you are all that I need? Seberapa banyak Kristen yang bisa berkata, Yesus, engkau satu-satunya yang kuinginkan, engkau satu-satunya yang aku perlukan. Yes, personally, I believe there are a good number of you here at RGM who are spiritually mature enough to say to Jesus, you're more than enough for me. Saya percaya banyak di antara kita di gereja RGM ini yang sudah cukup dewasa secara rohani yang berkata, Yesus, engkau cukup bagiku. But in present times, we see that there are many New Age Christians from the Word of Faith, prosperity, gospel ministries that are living very defeated lives. Tetapi di zaman sekarang ini kita lihat begitu banyaknya, pergerakan Kristen baru yang percaya dengan yang macam-macam keyakinan kuasa iman ataupun teologi kemakmuran, tetapi mereka hidup tidak ada terobosan, tidak ada kemenangan. Many of these prosperity gospel Christians have no victory over sin and over the trials and challenges in their lives. Banyak sekali orang-orang yang menganut teologi kemakmuran, kehidupan mereka tidak pernah ada kemenangan, tidak pernah ada terobosan. Sunday after Sunday, they go to church and declare prosperity, more wealth, good health. Minggu demi minggu mereka berbondong-bondong ke gereja mendeklarasikan lebih banyak makmur, lebih banyak kesembuhan. And we see many of them have severe depression. Tapi banyak sekali di antara Kristen-Kristen semacam ini yang saudara dapatin kena depresi. And they are crippled with fear and anxiety. Dan mereka juga orang-orang yang selalu lumpuh karena ketakutan dan kecemasan. Their hearts are filled with so much pride, hatred, unforgiveness, and even resentment. Hati mereka penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian. They are full of anger, full of hostility, and even violence. Mereka kasar, kekerasan. Why is this happening? Kenapa sih kok bisa begitu? It is because they are not content with their portion. Itu terjadi karena mereka tidak pernah bisa puas atau bersyukur terhadap apa yang mereka miliki, yaitu porsi dan bagian mereka. They are always coveting. Mereka selalu iri, cemburu. And always with envy and jealousy. Mereka selalu ingin mempunyai apa yang orang lain punya. Kalau mereka tidak punya, mereka tidak bisa terima dan cemburu. They're still indulging
in lustful perversion and unrepentant from their habitual Dan sins. mereka juga hidup di dalam hawa nafsu kesesatan mereka yang bengkok dan tidak pernah mau bertobat dari dosa-dosa mereka. And we can see that there are so many of these prosperity gospel Christians are trapped in bondage. Dan kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang menganut teologi kemakmuran ini, mereka terjebak dalam perbudakan dosa. Yes, they are unable to overcome their ill temper and their Iya. quarrelsome nature. Mereka bahkan tidak sanggup untuk menang atas sifat marah-marah, pemberontak, dan cepat tersinggung mereka. Every day still getting angry and offended. Kerjaannya tiap hari masih mau marah, masih suka tersinggung. You can see that they are struggling with narcotics. Ada juga yang bergumul dengan kecanduan narkoba. Many of them are still smoking. Banyak juga yang masih merokok. A lot of them have alcohol addiction. Banyak juga yang bahkan suka minum keras. A lot of these prosperity gospel Christians, they are addicted to pornography. Banyak juga yang kecanduan pornografi. They continue to practice fornication, Mereka adultery, terus-menerus terjebak di dalam perjinahan. free sex. Dia seks bebas. You see many of these young people addicted to gaming. Dan juga banyak sekali anak-anak muda yang kecanduan main game. You can see that they're always lying and cheating others for personal gain. Selalu berbohong dan menipu orang karena demi keuntungan diri sendiri. And having all kinds of personality disorders. Dan banyak sekali gangguan jiwa dan mental. And many of these new age prosperity Christians, they blame God and they are angry with God for all their failures and discontentment in life because they do not find contentment in Christ. Ya, dan banyak sekali Kristen semacam ini yang menganut teologi kemakmuran selalu menyalahkan Tuhan dan marah kepada Tuhan atas kegagalan dan ketidakpuasaan di dalam hidup mereka. So what is Jesus saying to us? Jadi apa sih yang Yesus katakan kepada kita? Let us take a look now at 1 Timothy chapter 6, reading from verse 6 to 11. Ayo sama-sama kita bahas 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 11. And it is indeed a source of immense profit for godliness accompanied with contentment, that contentment, which is a sense of inward sufficiency, is great and abundant gain. For we brought nothing into the world, and obviously we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we shall be content, satisfied. But those who crave to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish, useless, godless, and hurtful desires that plunge men into ruin and destruction and miserable perishing. For the love of money is a root of all evils. It is through this craving that some have been led astray and have wandered from the faith and pierced themselves through with many acute mental pangs. But as for you, O men of God, flee from all these things, aim at and pursue righteousness, right standing with God, and true goodness, godliness, which is the loving fear of God and being Christ-like, faith, love, steadfastness, patience, gentleness of heart. Dan itu memang sumber keuntungan yang sangat besar dan berlimpah apabila kesalehan disertai dengan kepuasan, rasa cukup secara batin, karena kita tidak membawa apapun ke dunia. Dan jelas kita tidak dapat mengambil apapun dari dunia. Tetapi jika kita memiliki makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang menginginkan kekayaan jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dan ke dalam banyak keinginan bodoh, tidak berguna, tidak bertuhan, yang mencelakakan dan menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran, kebinasaan, dan kematian yang menyedihkan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Melalui nafsu keinginan inilah beberapa orang telah
disesatkan dan telah menyimpang dari iman dan menusuk diri mereka sendiri dengan banyak kepedihan mental yang akut. Tetapi kamu, hai abdi Tuhan, larilah dari semua hal ini. Arahkan dan kejar kebenaran. Berdiri dengan benar di hadapan Tuhan dan kebaikan sejati. Kesalehan, yaitu sungguh-sungguh takut akan dan mengasihi Tuhan dan menjadi seperti Kristus dalam iman, kasih, ketabahan, kesabaran, dan kelembutan hati. Yes, my friends, it is very, very obvious. Iya saudara, ini udah sangat jelas. Christians that are greedy for money, they will always chase after the word of faith, the new age prosperity gospel. Kristen yang serakah akan memilih untuk mengejar terus kemakmuran teologi kemakmuran dan mengajar terus pengajaran kuasa iman. They love the useless and godless false teaching that plunge men into ruin. Mereka lebih suka ajaran-ajaran yang tidak berguna, yang tidak bertuhan, yang mencelakakan dan menjermuskan manusia ke dalam kehancuran. This kind of false teaching will lead many to destruction and miserable perishing. Pengajaran sesat seperti ini akan menuntun banyak orang ke kehancuran. And the Bible tells us only those who love Jesus will obey his precepts. Tetapi firman Tuhan berkata bagi mereka yang mengasihi Tuhan akan mentaati Taurat Tuhan. They will be obedient to pursue righteousness, which is right standing with God and Mereka- true goodness. Mereka akan taat mengejar kebenaran, yaitu berdiri dengan benar di hadapan Tuhan. They will be convicted to pursue godliness. Dan mereka akan diinsyafkan selalu mau hidup kudus. That is the loving fear of God and being Christ-like. Itulah caranya kita mengasihi Tuhan dan menjadi serupa Kristus. They will have the faith to obey. They will have the love and the steadfastness. Mereka akan memiliki iman, memiliki kasih untuk taat kepada Tuhan, dan mereka akan berdiri kokoh dan teguh. And they will be patient, always having the gentleness of heart. Dan mereka akan selalu tabah, sabar, lembut. And they will always be delighting in the laws of God. Dan mereka akan selalu senang terhadap hukum-hukum Tuhan. Now let us take a look at 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Ayo sama-sama kita bahas 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Now in a large house there are not only vessels and objects of gold and silver, but also vessels and objects of wood and of earthenware. And some are for honorable, noble, good use, and some for dishonorable, ignoble, common. Therefore, if anyone cleanses himself from these things which are dishonorable, disobedient, and sinful, he will be a vessel for honor, sanctified, set apart for a special purpose, and useful to the master, prepared for every good work. Di sebuah rumah besar tidak hanya ada bejana dan benda-benda dari emas dan perak, tetapi juga ada bejana-bejana dan benda-benda dari kayu dan gerabah. Dan ada yang digunakan secara terhormat, mulia, baik, dan beberapa digunakan untuk yang tidak terhormat, tercela, barang umum. Oleh karena itu, jika siapapun yang membersihkan dirinya dari hal-hal ini yang tidak terhormat, tidak patuh, berdosa, dia akan menjadi bejana yang terhormat, dikuduskan, dipisahkan untuk tujuan khusus dan berguna bagi Tuhan, dipersiapkan untuk setiap pekerjaan baik. So we see that in the body of Christ, there are different types of vessels for different uses and different functions. Jadi kita bisa melihat di dalam tubuh Kristus terdapat beberapa bejana yang memiliki fungsi masing-masing.
The vessels that are in union with Christ, meaning they are cleansed and sanctified. Bejana yang menyatu dengan Kristus artinya adalah bejana yang sudah dibersihkan dan dipisahkan. These are the vessels that will be used to glorify God. Ini adalah bejana-bejana yang akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. These are the vessels that will be used to honor God. Ini adalah bejana-bejana yang akan dipakai untuk menghormati Tuhan. Now, in this context, those vessels that are disobedient and are sinful are used for taking out human waste. Nah, di dalam konteks firman Tuhan ini ada juga bejana-bejana yang tidak taat, yang tinggal di dalam dosa. Bejana-bejana ini akan dipakai untuk mengambil atau menampung kotoran manusia. In those times, there is no WC. Ya, jadi di zaman dulu itu tidak ada WC ya. So what happens is earthenwares are used when people need to pass motion or to pass urine. Jadi apa yang terjadi? Nah, bejana-bejana ini ya itu dipakai untuk ini kalau pada saat kita mau membuang air ya, membuang air besar gitu ya, akan kita akan memakai bejana. These are the earthenware that are designated for dishonorable, ignoble, or common use. Ya, jadi maksudnya ada loh sebagian bejana-bejana itu yang tidak taat, yang tidak pernah mau mengikuti aturan Tuhan. Bejana-bejana ini akan dipakai untuk mengambil kotoran atau menampung kotoran. So which vessel are you, my friends? Jadi bejana semacam apa, saudara? Do you want to be a vessel that is holy and sanctified, used to glorify God? Apakah saudara mau menjadi bejana yang dikhususkan, yang dipisahkan, yang kudus, yang dipakai untuk memuliakan dan menghormati Tuhan? Or do you want to continue to live in sin, contaminate the temple of God? Atau saudara mau terus-menerus hidup di dalam dosa dan mencemarkan bait Tuhan? And use to take out the human waste. Dan dipakai untuk menampung kotoran manusia. Now let's take a look at Romans chapter 9 verse 20 to 21. Ayo sama-sama kita lihat Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. On the contrary, who are you, O man, who answers arrogantly back to God and dares to defy him? Will the thing which is formed say to him who formed it, why have you made me like this? Does the potter not have the right over the clay to make from the same lump of clay one object for honorable use, something beautiful or distinctive, and another for common use, something ordinary or menial? Sebaliknya, siapakah kamu, hai manusia, yang menjawab dengan sombong kepada Tuhan dan berani menentang Dia? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapa engkau menjadikan aku seperti ini? Apakah tukang periuk tidak berhak atas tanah liat? Untuk membuat dari gumpalan tanah liat yang sama satu benda untuk digunakan secara terhormat, sesuatu yang indah atau istimewa, dan yang lain untuk digunakan secara umum, sesuatu yang biasa atau hina." Yes, my friends, have you ever asked yourself, Iya, saudara, apakah saudara pernah bertanya kepada dirimu sendiri, who are we to question God? siapa kita yang berhak mempertanyakan Tuhan? Who are we to tell him what to do and to dictate his purpose? Siapakah kita yang berani-berani mengatur dan memerintah tujuan Tuhan? Who are we to say, God, I reject your plans and your purpose? Siapakah kita yang bahkan berani-berani menolak tujuan Tuhan yang sempurna? In Isaiah 64:8, the Bible says, Yet, O Lord, you are our Father,
we are the clay, and you our potter, and we all are the work of your hand. Yesaya pasal 64 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Iya Tuhan, Engkaulah adalah Bapa kami. Kami adalah bejanamu dan Engkau adalah tukang periuk kami. Dan kami semua adalah ciptaan tanganmu." Will you now humble your heart and say, Lord, have your way in me? Maukah, bisakah saudara merendahkan hatimu dan mulai berkata, "Tuhan, biarlah terjadi di dalam kehidupanku sesuai dengan rancanganmu." Let us now look at Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher, the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu, kita juga mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menjerat kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ditaruh di hadapan kita, memandang kepada Yesus, Sang Penulis dan Penyempurna iman kita, yang telah disediakan sukacita di hadapannya untuk memikul salib, mengabaikan rasa malu, dan telah duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Ingatlah, Dia menanggung bantahan yang sehebat itu dari para pendosa terhadap dirinya sendiri, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa dalam jiwamu. Yes, my friends, do not be deceived. Iya, saudara, jangan lagi tertipu. Jesus, the Creator himself, was not a wealthy man here on earth. Yesus Sang Pencipta kita bukanlah orang kaya ketika dia ada di dunia ini. Jesus also suffered the testing and the discipline of God. Yesus sendiri juga harus menderita akan pencobaan dan disiplin dari Tuhan. Jesus himself was not spared from the trials, the tribulations, and the suffering. Yesus sendiri juga tidak terhindar dari pencobaan, kesengsaraan, penderitaan. He was not spared from the injustices and the brutal torment of life. Yesus sendiri juga tidak terhindar dari ketidakadilan dan juga siksaan hidup ini yang kejam. And just before he died, his ministry collapsed. Dan bahkan sebelum Tuhan Yesus mati, pelayanannya hancur. Yes, the thousands upon thousands of people, they left him and they never walked with him again. Iya, saudara, ribuan orang meninggalkan dia dan bahkan murid-muridnya juga meninggalkan dia. They left him because his teaching was too difficult and too hard. Semua orang meninggalkan dia karena mereka berkata pengajarannya terlalu keras. And we can see that when we read John chapter 6, verse 65 to 66. Nanti saudara pulang bisa baca sendiri. Semua itu ada di Yohanes pasal 6 ayat 65 sampai 66. So what should we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? We must keep focus on Jesus. Kita harus fokus kepada Yesus. Because he is the author and he is the perfecter. Sebab dia adalah sang penulis dan dia adalah sang penyempurna. It is God and God alone that controls our destiny. Tuhan dan Tuhan sendirilah yang akan mengendalikan dan mengkontrol takdir kehidupan kita. So we must persevere to reject sin. Bagian kita adalah terus bertekun
tekun menolak dosa. We must learn to endure suffering and all the injustice. Belajar bertahan dalam penderitaan ataupun ketidakadilan. We must fight the good fight and run the race. Tetap terus berjuang dalam pertandingan. And every step of the way, sharing in the suffering of Christ. Dan dalam setiap jalan, dalam setiap masa, berjuang melewatinya sama seperti penderitaan Kristus. Consider Him, Jesus, who endured such hostility from sinners against Himself. Pikirkanlah, Tuhan Yesus sendiri berjuang melewati masa-masa perselisihan dari para pendosa yang menolak Dia. So do not become discouraged or weary when you have to face the difficulties and the challenges of life. Jadi kuatkanlah hatimu, tabahkan hatimu, jangan goyah atau tawar hati, karena kita harus bisa menyelesaikan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yes, my friends, we are commanded to finish well. Iya, saudara, engkau dan aku diharuskan agar kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Let us now look at Proverbs 19:21. Many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand, that will be carried out. Amsal pasal 19 ayat 21. Banyak rencana dalam pikiran manusia, tetapi tujuan Tuhanlah yang akan terlaksana. So as you can see, it is futile to struggle with God. Jadi saudara bisa melihat sia-sia ketika kita memilih untuk bergumul dengan Tuhan. No matter what we hope for, no matter what we desire, Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita impikan, in the end, it is God's plan and God's purpose that will prevail. pada akhirnya engkau harus sadar rencana dan tujuan Tuhanlah yang akan terjadi. So the sooner we learn to accept, the better it is for us. Jadi semakin cepat kita belajar menerima, semakin baik bagi kita. You might be thinking to yourself, accept what? Engkau mungkin bertanya seperti ini, menerima apa sih? Remember, we are learning to find contentment in Christ. Ingat, sesi malam hari ini kita sedang belajar merasa cukup di dalam Kristus. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set, so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini hasil karyanya, karya agungnya sendiri, karya seni diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali dari atas, diubah secara rohani, diperbarui, siap digunakan untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan untuk kita yang telah Dia terapkan dari awal, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang baik yang telah diatur dan disiapkan untuk kita. This portion of scripture is written for those who are spiritually transformed, renewed, and genuinely born again in Christ. Bagian dari firman ini ditulis untuk orang-orang yang secara rohani dirubah dan orang-orang yang benar-benar lahir baru di dalam Kristus. Di sini dikatakan jalan dari hidup kita sudah ditentukan dan dipersiapkan untuk memuliakan Dia. So God is trying to tell us, for those who abide in Him, our path is set. Jadi Tuhan sedang berkata kepada kita, bagi orang-orang yang mau taat kepada Dia, jalan kita, jalan hidup kita sudah diterapkan.
God Himself has prearranged and made ready for us. Dan Tuhan sendiri sudah menerapkannya, sudah mengaturnya. How to abide according to His purpose and how to glorify Him. Agar kita bisa tahu bagaimana melekat dan masuk dan berjalan agar hidup kita memuliakan Dia. Next, let us take a look at Deuteronomy 32 verse 4. He is the rock, His work is perfect, for all His ways are law and justice. A God of faithfulness, without breach or deviation, just and right is He. Ulangan pasal 32 ayat 4. Dialah gunung batu. Pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adalah hukum dan keadilan. Tuhan yang setia tanpa pelanggaran atau penyimpangan. Dia adil dan benar. So this is what this portion of scripture is saying to us. Firman ini sedang menjelaskan satu hal ini. The Lord is our rock. He is our strength, our firm foundation. Tuhan adalah batu karang kita. Dia adalah kekuatan kita dan Dia adalah fondasi kita. His ways are higher, and we are to submit and adhere according to His laws of holiness. Cara dan jalannya selalu lebih tinggi daripada kita. Jadi kita loh yang harus tunduk dan melekat akan hukum-hukumnya. Scripture tells us our God is perfect and He is just. Firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan benar. Meaning God is fair. Artinya Tuhan itu adil. And whatever is apportioned to us is fair. Jadi karena Dia itu adil, apa yang sudah ditentukan buat setiap kita itu juga adil. Let me give you some examples. Saya kasih contoh ya. It is fair when God made some people rich while others poor. Itu adalah adil jikalau Tuhan menentukan ada sebagian orang yang hidup kaya, ada sebagian orang yang hidup tidak kaya. It is fair when some are made to look more beautiful while others not so beautiful. Adalah suatu adil bagi Tuhan, ada orang yang dilahirkan lebih cantik, ada orang yang dilahirkan tidak begitu cantik. God is saying He is perfect Tuhan berkata Dia itu sempurna and He doesn't make mistakes. dan Dia tidak melakukan kesalahan. Psalms 139, 13 to 16. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Karena engkau membentuk bagian dalamku, engkau menenun aku di dalam rahim ibuku. Aku akan memujimu karena aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Ajaib karyamu dan jiwaku sangat menyadarinya. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu. Ketika aku dibuat secara rahasia dan dengan terampil di bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat kehidupanku yang belum terbentuk, dan di dalam bukumu semuanya tertulis hari-hari yang dirancangkan bagiku sebelum satu pun mulai. So my friends, are you convinced that God cares for you? Lihat saudara, apakah engkau yakin Tuhan sangat peduli kepadamu? And after reading this portion of scripture, do you know
that your future is in His hands. Dan setelah engkau baca firman Tuhan yang satu ini, sadarkah saudara bahwa masa depanmu ada di tangan Tuhan? The Word of God says we are fearfully and wonderfully made. Firman Tuhan berkata, kita itu diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Marvelous are His works. They are perfect. Iya, dan kita itu diciptakan dengan baik dan sungguh sebaik. And nothing is hidden from God. Dan semuanya itu tidak tersimpan atau tidak tersembunyi dari rancangan Tuhan. God saw our substance even when it's yet to be formed. Tuhan sudah mengenal kita bahkan sebelum tulang-tulang kita terbentuk. So do you realize our destiny and our purpose? He already decided. Jadi saudara sadar nggak tujuan dari hidup kita dan takdir dari akhir hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. And in Romans 8:28, and we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God and to those who are called according to His plan and purpose. Makanya di Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, dan kita tahu penuh keyakinan bahwa Tuhan sangat memperdulikan kita, membuat segala sesuatu bekerja bersama sebagai suatu rancangan untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang terpanggil menurut dengan rencana dan tujuannya. So you see, my friends, His works that are made according to His plans and purpose for us is perfect. Jadi lihat saudara, karya Tuhan yang dibuat sesuai dengan rancangan Dia adalah sempurna. Let me give you some simple examples. Saya kasih contoh yang sederhana. Everything prepared and given to us, for example, finances, possessions, they are perfect. Artinya begini saudara, semuanya yang telah dipersiapkan dan diberikan kepada kita, mau itu keuangan atau kepemilikan, semua adalah sempurna. So whatever He has given to us, whether it is in abundance or in small quantities, it is perfect. Jadi artinya apapun yang sudah diberikan kepada kita, mau itu berkelimpahan atau mau itu cuma sekedar cukup-cukupan saja, itu adalah sempurna. And even a special child is made according to His plan and His purpose. Dan bahkan anak spesial juga diciptakan sesuai dengan rancangan dan tujuan Tuhan. Yes, my friends, Iya saudara, please remember, tolong ingat, God does not make mistakes. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Even with a special child, He did not make mistakes. Bahkan anak spesial dilahirkan bukan karena ciptaan Tuhan salah. 1 Timothy chapter 4 verse 4. For everything God has created is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude. Dengar baik-baik ini saudara, 1 Timotius pasal 4 ayat 4. Karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik dan tidak ada yang sia-sia. Dengar satu ini yang baik-baik. Jika diterima dengan rasa syukur. So what is this portion of scripture saying to us? Apa sih maksudnya firman ini? Let me give you a very simple Saya example. kasih contoh ya, contoh yang sederhana. Imagine you receive a new car. Bayangkan saudara ini dapat mobil baru. You'll be saying, praise the Lord, hallelujah. Saudara akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Or imagine you receive $5 million. Atau mungkin saudara menerima 5 juta dolar. What would you say? Apa yang akan saudara katakan? Would you say, why me, God? Apakah saudara akan berkata, kenapa Tuhan?
kenapa kok aku yang terima? No, you will say, praise the Lord, Enggak, hallelujah. pasti engkau akan berkata, puji Tuhan, haleluya. You receive all these things with gratitude. Engkau akan menerima semua ini dengan ucapan syukur. You say that these are the blessings that God has given to me. Engkau akan berkata, ini adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada aku. But what if today you receive a special child? Bagaimana jikalau hari ini engkau mendapatkan anak spesial? Will you receive that special child with the same gratitude as you receive the $5 million? Apakah engkau akan menerima anak spesial ini dengan ucapan syukur yang sangat besar sama seperti sewaktu engkau mendapatkan $5 juta? Or would you instead reject the special child? Atau engkau melihatnya terus engkau menolaknya? Why do you look at a brand new car as a blessing? But a Kenapa? special child, you say it is a curse. Kenapa engkau melihat satu mobil baru sebagai berkat, sedangkan anak spesial engkau menganggap dia adalah beban atau kutuk? For everything God has created is good. Di sini dikatakan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik And nothing is to be rejected. dan tidak ada yang sia-sia It must be received with gratitude. dan harus diterima dengan rasa It syukur. is the same when you receive $5 million. Sama seperti suatu engkau menerima $5 juta, And it should be the same when you receive a special dan child. juga harus dengan rasa bersyukur yang sama sewaktu engkau menerima anak spesial. Are you learning how to find contentment in Christ? Apakah saudara sudah belajar bagaimana mendapatkan hati yang puas akan Tuhan? 2 Corinthians 9:8-11. And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be, self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. As it is written, He, the benevolent person, scatters abroad. He gives to the poor. His deeds of justice and goodness and kindness and benevolence will go on and endure forever. And God, who provides seed for the sower and bread for eating, will also provide and multiply your resources for sowing and increase the fruits of your righteousness, which manifests itself in active goodness, kindness, and charity. Thus, you will be enriched in all things and in every way, so that you can be generous, and your generosity, as it is administered by us, will bring forth thanksgiving to God. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai 11. Dan Tuhan dapat membuat semua kasih karunia, kemurahan, dan berkat duniawi datang kepada kamu dengan berkelimpahan, sehingga kamu selalu dan dalam segala keadaan apapun bisa menjadi mandiri. Artinya memiliki serba cukup, tidak membutuhkan bantuan atau dukungan, disediakan dalam kelimpahan untuk setiap pekerjaan baik dan memberkati orang lain. Seperti ada tertulis, Dia orang yang baik hati, yang menabur ke luar negeri. Dia memberi kepada orang miskin. Perbuatan keadilannya, kebaikan dan kebajikannya akan berlanjut dan bertahan selamanya. Dan Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan juga akan menyediakan dan melipat gandakan sumber daya kamu untuk menabur dan meningkatkan buah kebenaran kamu yang dimanifestasikan dengan aktif
aktif dalam kebaikan dan perbuatan amal. Dengan demikian kamu akan diperkaya dalam segala hal, sehingga kamu dapat bermurah hati, dan kemurahan hatimu akan kami kelola dan menghasilkan ucapan syukur kepada Tuhan. Yes, my friends, as it is written according to this portion of scripture, we know that Jesus is more than enough. Iya, saudara, lihat saja sesuai dengan firman ini yang sudah tertulis. Yesus itu sudah lebih dari cukup. Jesus is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come to you in abundance. Di sini dikatakan Tuhan mampu memberikan semua kasih karunia-Nya, kemurahannya, dan berkat materi kepadamu secara berlimpah. He will provide for you so that you may always and under all circumstances and whatever the need be, self-sufficient. Dia sanggup menyediakan bagimu sehingga dalam segala keadaan apapun engkau bisa mandiri. Jesus says you will be possessing enough to require no aid or support from anyone. Yesus berkata engkau akan bisa mendapatkan lebih dari cukup sehingga engkau tidak perlu memerlukan bantuan orang lain. He will furnish you in abundance for every good work and charitable donation. Dan dia akan memperlengkapimu dengan berkelimpahan. Untuk apa? Untuk pekerjaan yang baik, yang memberkati orang lain. Yes, my friends, Iya tuh, iya saudara. you will be enriched in all things and in every way. Engkau akan diperkaya di dalam segala hal dan di segala masa. So that you can be generous. Untuk apa? Agar engkau bisa bermurah hati. You will have more than enough to give to the poor and the needy. Engkau bisa memberi kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. We may not all be financially rich like the conglomerates. Kita tidak loh semuanya bisa begitu kaya raya seperti konglo. But Jesus says you will always have more than enough to bless others in need. Tetapi Yesus menjanjikan setiap kita pasti memiliki lebih dari cukup. Untuk apa? Agar kita bisa memberkati kebutuhan orang lain. And in 1 Peter 5:7, Jesus says, casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Him. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Jadi sama seperti apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah seluruh perhatianmu, semua kecemasanmu, semua kekhawatiranmu, semua pikiranmu, seluruhnya dan untuk selamanya kepadanya. Karena Dia memelihara kamu dengan penuh kasih sayang dan memperhatikanmu selalu. As you can see, my friends, it is written very clearly here. Iya, saudara, sudah ditulis dengan sangat jelas. No matter how challenging are the trials, Mau seberapa berat tantangan saudara, no matter how challenging are the difficulties or the temptations, mau seberapa berat penderitaan, kesulitan, atau godaan yang sedang saudara hadapin, we must not be anxious. kita tidak perlu cemas. We must not be fearful and we must never worry. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Jesus says, I care for you affectionately. Tuhan berkata, aku sangat memperdulikanmu. Jesus did not promise us that He will give us whatever we ask for. Yesus tidak pernah berjanji apapun yang engkau inginkan Dia akan berikan kepadamu. But Jesus did say that if you abide in me, you will not
be abandoned. Tetapi Yesus berkata, jikalau engkau melekat kepadaku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. I will provide for you, he says. Dan aku pasti akan menyediakan bagimu. So now all you need to do is ask yourself this question. Jadi sebetulnya yang saudara perlu lakukan, cuman perlu tanya dirimu satu hal ini. Are you able to say, Jesus, you are more than enough for me? Apakah engkau bisa berkata kepada Yesus, engkau cukup bagiku? Or do you still have all the yearnings and the desires to chase after the cheap things of this world? Atau daftarmu masih panjang tentang semua hal-hal yang engkau mau kejar yang ada di dunia ini? Psalms 34:10. The young lions lack food and suffer hunger, but they who seek, inquire of, and require the Lord by right of their need and on the authority of his word, none of them shall lack any beneficial thing. Mazmur pasal 34 ayat 10. Singa muda kekurangan makanan dan meranah kelaparan. Tetapi mereka yang selalu mencari, yang selalu bertanya, dan selalu membutuhkan Tuhan, dengan hak kebutuhan mereka yang ada pada otoritas firman-Nya, tidak akan kekurangan apapun yang bermanfaat. My friends, as you can see and read from this portion of scripture, Saudara-saudariku, engkau sudah baca firman ini yang sederhana dan sangat jelas. you know that even the lions will go hungry. Bahkan singa muda bisa kelaparan dan merana. But God is saying to us, Tetapi Tuhan berkata kepada kita, if you were to obey me, jikalau engkau taat kepada aku, if you were to adhere to and abide according to my commands, jikalau engkau melekat kepada aturanku, none of you will lack any beneficial thing. tidak akan kekurangan apapun yang bermanfaat di dalam kehidupanmu. He did not promise every Christian that you will be rich, Tuhan tidak pernah janji semua Kristen akan kaya raya. but he did promise us, as long as we are willing to trust him, Tetapi Tuhan Yesus ada janji asalkan engkau percaya kepada Dia. we will never be found lacking. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Again and again, Jesus assures us, I will provide for you. Sekali lagi dan sekali lagi Tuhan Yesus terus meyakinkan kita, aku akan menyediakan bagimu. Luke chapter 12, 22 to 23. And Jesus said to his disciples, therefore, I tell you, do not be anxious and troubled with cares about your life, as to what you will have to eat, or about your body, as to what you will have to wear. For life is more than food, and the body more than clothes. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir dan gelisah dengan kekhawatiran tentang hidupmu, tentang apa yang akan atau harus kamu makan, atau tentang tubuh kamu, tentang apa yang akan atau harus kamu pakai. Karena hidup lebih daripada makanan dan tubuh ini lebih daripada pakaian. Yes, my dear brothers and sisters, I just want you to be assured that God is constantly watching over all of you here at RGM. Yakinlah saudara-saudariku, Tuhan terus-menerus memperhatikan dan memelihara setiap kalian yang ada di gereja RGM ini. He is watching over all of you who are genuinely adhering to his written word with no hidden agenda. Dia sangat peduli dan memperhatikan bagi kalian semua yang tulus, yang mau melekat kepada firman-Nya dengan hati yang murni. Yes, you are filled with the power of the Holy Spirit. Iya, setiap kalian dipenuhi oleh Roh Kudus. You are progressing in Christ-like character. Engkau terus bertumbuh di dalam Kristus, yaitu dipenuhi dengan karakter-karakternya.
So now you are ready and you are able to confidently proclaim, confidently believe. Dan engkau sanggup secara sangat yakin dan berkata, As long as you are willing to obey His word, asalkan engkau mau taat kepada Tuhan, you will be able to say, Jesus, you are more than enough. engkau bisa loh, engkau sanggup berkata, Tuhan, Yesus, engkau lebih dari cukup bagiku. I don't want money. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang uang. I don't want blessing. Aku tidak perlu lagi kejar-kejar berkat. I don't ask for prosperity. Aku bahkan tidak perlu bertanya-tanya, minta kemakmuran. Jesus, I only want you. Yesus, aku cuman perlu engkau. Even battling cancer for 10 years, Bahkan bertempur melawan kanker 10 tahun. I never demand that He must heal me. Aku tidak pernah minta, Tuhan engkau harus sembuhkan aku. I only say to Him, Aku cuman berkata kepada Yesus, Jesus, you are more than enough for me. Yesus, engkau lebih dari cukup buat aku. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your wisdom and your word. Terima kasih Tuhan atas hikmat dan firman-Mu. Empower us by your Holy Spirit. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Bring conviction into our hearts. Insyafkan hati kami Tuhan. Help us to learn how to abide and to obey your word. Tolonglah, ajarilah kami bagaimana melekat dan taat kepadamu. Help us to learn to say, Jesus, you are more than enough. Tolonglah ajari agar kami bisa berkata, Yesus engkau cukup bagiku. Help us, Heavenly Father. Tolonglah Allah Bapa, Take away the pride. singkirkan kesombongan Take kita. away the insecurity. Singkirkanlah rasa kurang percaya diri. Take away the lawlessness of our flesh. Singkirkan kedagingan kita yang tidak bertuhan. So that we can be transformed. Agar kita bisa diperbaharui. Govern our thoughts and our emotions. Kuasailah cara kita berpikir dan perasaan kita. Take control of our lives. Berkendalilah atas kehidupan kita. And no matter what is our portion, Dan apapun porsi kita, help us to say, Jesus, you are more than enough for me. tolonglah agar setiap kita belajar berkata, Yesus engkau cukup bagiku. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang terima kami katakan, Amen. Amen, amen.